Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan di sini kami grup 1 akan mempresentasikan mengenai generation with limited energy supply. Baik, anggota dari grup 1 di sini ada pertama yaitu Muhammad Fals Musaki, NIM 180180009, lalu yang kedua adalah Anam Rais Sidik 180180011, lalu yang ketiga ada Eki Tresna Ardi 1801834, dan yang terakhir adalah Saiful Ismail 2321933. Oke, selanjutnya. Nah, untuk konten yang akan kami jelaskan di sini, yang pertama adalah take or pay, dan kedua adalah take and pay, ketiga delivery or pay, keempat adalah load flexibility, yang kelima build on transfer, yang keenam adalah build on operate, dan ketujuh adalah build on operate and transfer, serta yang kedelapan adalah build, list, and transfer. Baik, selanjutnya. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu take or pay. Jadi pengertian dari take or pay di sini adalah perjanjian antara dua pihak, di mana yang satu di sini setuju untuk membeli barang atau jasa dari pihak lain pada tanggal tertentu, meskipun pada saat itu pihak yang membelinya itu tidak membutuhkan. Nah, alasan dari kontrak TOP ini yaitu pertama adalah memberikan jaminan pendapatan bagi penjual, bahkan jika pembeli memutuskan untuk tidak benar-benar membeli barang atau jasa. Terus yang kedua adalah melindungi pembeli dari kenaikan ataupun penurunan harga dari penjual. Nah, untuk objektif dan constraint dari TOP sendiri, yaitu objektifnya yang pertama adalah memberikan pendapatan yang aman dan terjamin bagi penjual, guna memastikan pengembalian yang memadai atas investasi modal proyek yang signifikan dan risiko yang dihadapi. Lalu risiko yang dihadapi itu ada dua, yaitu pertama risiko permintaan pasar dan kedua adalah risiko harga pasar. Nah, kontrak TOP ini menempatkan risiko memburuknya kondisi pasar pada pembeli dengan mengharuskan pembeli pembeli untuk bertanggung jawab atas pembayarannya komitmen. Selanjutnya, constraint yang biasa dihadapi untuk kontrak ini bergantung pada situasi tersebut yang tidak tetap. Pada umumnya constraint-nya itu pertama stok pengiriman atau barang jasa, kedua spesifikasi mutu dari barang jasa, dan yang ketiga adalah force majeure. Jadi pembeli tidak harus membayar komoditas barang atau jasa ketika constraint tersebut dilanggar. Studi kasusnya itu terdapat TOP pada kasus utilitas kelistrikan di Indonesia, yaitu ketika PLN tidak sanggup menyerap listrik sesuai kapasitas yang disepakati oleh PJBL karena kesalahan PLN. Nah, di sini PLN harus membayar penalti kepada IPP pada periode tertentu. Nah, di sini dijelaskan bahwa objektifnya itu adalah penyerapan listrik oleh PLN yang disediakan oleh IPP, sedangkan constraint-nya itu adalah konsumsi pelanggan listrik, kondisi kebutuhan listrik, tingkat pertumbuhan listrik di wilayah yang ada PLN-nya, skema pembelian listrik, juga mungkin terjadinya kejadian bencana alam atau pandemi. Selanjutnya, untuk bagian kedua yaitu take and pay. Nah, pengertian dari take and pay adalah perjanjian yang mewajibkan pembeli untuk mengambil produk yang ditawarkan dan membayar jumlah tertentu jika produk tidak diambil, atau kontrak penjualan di mana pembeli wajib secara hukum untuk membayar barang. Nah, di sini pembeli akan dikenakan penalti jika tidak membayar barang atau jasa pada saat itu. Alasan dibuatnya kontrak TOP ini adalah memberikan jaminan pendapatan bagi penjual, bahkan jika pembeli memutuskan untuk tidak benar-benar membeli, dan juga melindungi pembeli dari kenaikan ataupun penurunan harga dari penjual. Nah, objektifnya itu adalah memberikan pendapatan yang aman dan terjamin bagi penjual guna memastikan pengembalian yang memadai. Lalu selanjutnya, untuk constraint. Nah, constraint umum yang dihadapi oleh TAP ini adalah kuantitas harian minimum dan maksimum atau DJQ, lalu kuantitas kontrak tahunan ACQ, dan yang terakhir adalah kuantitas kontrak total atau TCQ. Pada dasarnya constraint yang terjadi masih banyak, tapi ketika constraint ini dilanggar, maka pemegang atau si pembeli wajib membayar penalti. Selanjutnya. Nah, untuk studi kasusnya itu ada di Afrika, negara Kenya dan Ghana, yang mana di sini mengubah klausul dari TOP pada sistem kelistrikan di sana menjadi TAP. Alasan utamanya karena bersifat finansial, yang mana berarti bahwa pembeli, yaitu BUMN, tidak akan dipaksa untuk membayar gas dan listrik jika tidak digunakan atau tidak dikirimkan. Nah, constraint-nya di sini tidak menarik bagi calon pembeli, sehingga dapat membuat proyek infrastruktur energi tidak dapat dipromosikan atau terang. Yang berikutnya adalah deliver or pay, di mana deliver or pay ini adalah masuk wajib mensuplai energi jumlah yang telah disepakati atau disetujui. Nah, pemasok dalam hal ini adalah pihak swasta. Nah, apabila pihak swasta ini tidak bisa memenuhi nilai pembangkitan atau deklarasi yang sudah dikontrak karena kesalahan dari pihak IPP, maka pihak IPP atau pihak swasta ini wajib membayar penalti. Nah, tujuan dari jenis kontrak ini adalah untuk memfilter pembangkit yang memiliki kualitas buruk namun berani mendeklarasikan pembangkitnya dengan dispatch yang sangat tinggi, dan ini terkadang terjadi di beberapa kasus di mana para penyewa atau para pemasok energi listrik berani menyampaikan bahwa mereka mempunyai pembangkit yang punya dispatch yang tinggi padahal kualitas pembangkitnya sangat buruk. Nah, lanjut. Nah, kemudian berikutnya adalah mengapa sih ada pembatasan energi pada kontrak jenis ini? Yang pertama yaitu untuk menurunkan risiko bagi pembeli atau utility company dalam hal jaminan suplai energi. Kemudian yang kedua adalah pemasok dan pembeli akan menyepakati nilai minimum energi yang dibangkitkan selama kontrak itu berjalan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pihak pemasok akan mendapatkan penalti apabila tidak memenuhi nilai kontrak, disebabkan karena kesalahan dari pihak pemasok. Nah, kemudian berikutnya adalah objective function dan constraint dari jenis kontrak ini. Yang pertama, objektifnya itu untuk memenuhi kebutuhan energi secara andal, kemudian mencari biaya pembangkitan yang paling murah. Kemudian yang berikutnya adalah biaya investasi dan biaya produksi yang murah, karena di awal kesepakatan bahwa pembeli dan pemasok sudah menyepakati berapa pembangkitan yang akan dikontrak oleh pembeli. Nah, kemudian constraint di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah daya maksimum netto atau daya maksimum bersih. Kemudian yang berikutnya adalah total minimum loading. Kemudian yang ketiga adalah ramp rate, di mana ramp rate ini adalah naik turunnya beban. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitas dari transmisi. Nah, kemudian jenis kontrak yang berikutnya adalah load flexibility. Nah, di mana load flexibility ini adalah toleransi yang dimiliki pemasok terhadap pembeli atau utility company yang
di mana dalam kontraknya itu para pemasok ini gagal untuk mengkonsumsi atau melebihi volume listrik yang dikontrak untuk tahun tertentu dalam kontrak listrik. Nah, nilai toleransi ini harus menjadi acuan operator dalam pengaturan sistem agar terhindar dari penalti. Nah, kondisi-kondisi seperti ini biasanya diterapkan pada negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, dan Australia, di mana menurut beberapa referensi bahwa di sana itu melibatkan 3 pelaku yang di mana itu adalah pembeli, kemudian pengecer, kemudian pembeli itu lagi. Jadi ada 2 jenis pembeli dan 1 pengecer. Nah, kemudian berikutnya mengapa sih ada pembatasan energi pada kontrak jenis ini? Yang pertama adalah adanya toleransi yang menjadi acuan dalam proses transaksi tenaga listrik, sehingga pihak pembeli memiliki ruang dalam pengaturan operasi selama dalam range toleransi. Jadi ketika misalnya ketika mengadakan kontrak dengan pemasok, toleransinya adalah 10%. Jadi ketika nilai yang diberikan itu turun, kemudian melebihi kontrak tersebut, melebihi nilai toleransi tersebut, maka dari pemasok harus ganti atau terkena cas, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah nilai range toleransi tetap menjadi acuan transaksi jual beli, sehingga jaminan pembeli energi masih dapat dipastikan dalam range. Pihak pembeli akan mendapatkan penalti apabila melakukan transaksi di luar range toleransi, sehingga pemasok tidak dirugikan. Nah, ini bagian yang pembeli. Ketika pembeli itu melakukan transaksi berbeda dengan tadi energi supply yang disediakan oleh pemasok. Nah, dalam hal ini penalti yang akan diberikan kepada pembeli adalah apabila pembeli ini melakukan transaksi di luar range toleransi yang sudah disepakati, sehingga pemasok juga tidak dirugikan. Kemudian berikutnya adalah objective function dan constraint pada jenis kontrak ini. Yang pertama adalah menjamin ketersediaan daya untuk melayani kebutuhan beban. Kemudian adalah menjaga kondisi sistem tetap stabil dan handal. Dan berikutnya adalah fleksibilitas dalam pengaturan sistem. Artinya fleksibilitas ini adalah masih berada pada range yang sudah disepakati antara pemasok dan pembeli. Nah, kemudian constraint-nya tersebut liquidate damage. Kemudian yang berikutnya adalah daya mampu yang terkontrak. Kemudian ada nilai margin atau batasan atau toleransi. Kemudian biaya pembangkitan. Berikutnya adalah jangka waktu kontrak, dan yang terakhir adalah demand dispatch atau denda daya output, di mana ketika toleransi yang sudah disepakati antara pembeli dan pemasok. Berikutnya kontrak yang akan dibahas di sini adalah BOT atau Build, Own, dan Transfer. Dan transfer ini merupakan konsesi awal pada yang disepakati oleh entitas publik, dalam hal ini pemerintah dan khususnya PLN ya, kepada swasta untuk membangun dan mengoperasikan proyek yang bersangkutan. Jika dalam hal ini pembangkit tenaga listrik berarti antara pemerintah, pihak PLN, dan juga kepada IPP. Nah, setelah jangka waktu tertentu, kendali atas proyek ini atau pembangkit ini dikembalikan lagi kepada pemerintah. Proyek BOT ini biasanya berskala besar karena kontrak yang diajukan itu biasanya jangka waktu juga lama. Sepakati pula adanya perjanjian pembelian tenaga listrik, di mana utilitas atau pemerintah itu akan membeli listrik dari pembangkit milik swasta atau IPP ini. Lalu perjanjian BOT ini juga menetapkan harga minimum yang harus dibayar off-taker atau pemerintah. Keuntungan yang didapat pun juga didapat dari harga minimum yang ditetapkan oleh di BOT ini, seperti itu. Ada beberapa objektif dan constraint utamanya BOT ini, yaitu kemampuan penyediaan kebutuhan beban yang berskala besar dan tetap layak secara finansial. Karena dia berskala besar, tidak semua perusahaan mampu untuk melaksanakan BOT ini. Maka dari itu pihak swasta diharapkan untuk memiliki keahlian, efisiensi pengelolaan proyek, dan juga transfer risiko, mengingat skala proyek yang cukup besar biasanya untuk kontrak BOT ini. Nah, umumnya swasta juga akan menanggung sebagian besar risiko, utamanya finansial dan teknikal dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik ini. Ada beberapa batasan atau constraint yang biasa dihadapi pada kontrak ini, meliputi kebutuhan suplai daya, tadi sudah dijelaskan karena kebutuhan suplainya besar dan pastinya kontraknya juga akan sangat besar. Lalu DMN dan TML dari pembangkit yang disepakati itu seperti apa. Lalu ada juga biaya pembangkitan minimum dari masing-masing pembangkit yang akan dibangun. Lalu karena ada jangka waktu kontrak atau waktu di mana pembangkit atau fasilitas ini harus ditransfer kembali ke pemerintah, maka itu juga menjadi batasan. Dan satu lagi tentunya kapasitas saluran. Walaupun daya yang dibangkitkan besar, tetap perlu melihat kapasitas saluran yang akan dihubungkan, seperti itu. BOO atau Build, Own, dan Operate. BOO ini mirip dengan BOT, namun dari namanya bisa dilihat kalau BOT itu bangun lalu memiliki sekaligus mengoperasikan dan mengambil untung dari situ, lalu pada jangka waktu tertentu akan dikembalikan. Kalau BOO ini dia tidak ada namanya pengembalian proyek ini kepada suatu instansi gitu. Nah, biasanya dibentuk suatu konsorsium untuk proyek BOO ini, mungkin bentuknya suatu perusahaan dari pemerintah dan swasta itu bergabung. Bisa seperti itu. Alasan dari kenapa proyek BOO ini banyak digunakan atau beberapa peraturan mulai beralih ke BOO ini kontraknya, itu karena BOO memungkinkan pemodal atau operator itu tanpa batasan waktu selama pemerintah masih memerlukan pasokan listrik dari pembangkit tersebut. Batasan dari yang dihadapi oleh kontrak BOO ini hampir serupa dengan BOT, hanya saja jangka waktu kontraknya mungkin akan lebih lama dan pengembalian secara finansial juga bisa jadi lebih lama, tergantung berapa daya yang dibutuhkan oleh sistem, seperti itu. Bisa dilihat pula objektif dari tadi serupa. BOO ini sering dipakai karena IPP seringkali terkendala aspek pendanaan, sehingga dianggap tidak bankable atau tidak memenuhi persyaratan bank secara pinjaman lalu pengembalian. Nah, makanya dari itu karena gak ada transfer, jangka waktu proyek untuk profit itu bisa diperpanjang dan juga bisa lebih fleksibel. Ini ada beberapa studi kasus, aku mengambil satu dari PLTB Sidrap, itu menggunakan skema BOO, padahal jika ditinjau dari Permen SDM nomor 50 tahun 2017 atau yang dihandle oleh IPP itu harus memakai skema BOT. Namun karena Sidrap ini ada pengecualian dari Mahkamah Agung, ada peraturan yang dikeluarkan, itu tidak ada transfer kepemilikan. Namun pemerintah akan ngotot untuk menetapkan tarif lebih rendah untuk PLTB Sidrap pada tahap selanjutnya setelah konsesi usai di 30 tahun ke depan. Lanjutan dari selanjutnya itu adalah BOT atau Build, Own, Operate, Transfer. Ini merupakan salah satu public-private partnership yang mana BOT ini merupakan singkatan dari 4, yaitu membangun, memiliki, lalu mengoperasikan, lalu mentransfernya atau memindahkannya. Nah, di sini yang mana ada dua pihak seperti yang disebutkan oleh Jackie sebelumnya, yaitu yang pertama membangun dan memiliki dan mengoperasikan itu merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh pihak mitra atau swasta dalam hal ini yang telah disebutkan sebelumnya. Bisa jadi itu adalah IPP atau perusahaan pembangkit listrik yang lain atau perusahaan transmisi juga bisa jadi. Nah, sedangkan untuk pihak transfernya kemungkinan besar itu adalah pihak dari sektor publik atau pemerintah. Bedanya dari BO sebelumnya, di sini ada tahap owner dan operasi, yang mana di sini pihak swasta akan membangun, menanggung biaya pembangunan dan memiliki si pembangkit tersebut serta mengoperasikan
memindahkan pembangkit tersebut dengan menanggung beban operasi selama waktu konsesi yang ditentukan di awal kontrak. Namun di sini perlu diperhatikan payback rasio dari BOT yang diperlukan di sini berdasarkan hasil penjualan listrik yang pada PLN. Skema BOT itu tuh biasanya lebih lama dibanding skema lainnya, itu range waktunya sekitar 40 tahun lebih, karena proyek dari hasil skema BOT ini adalah proyek-proyek yang skalanya besar dengan modal yang lebih besar. Nah, lanjut ke alasannya kenapa kita pakai BOT, itu karena anggaran bisa jadi kita bisa menggunakan anggaran PLN untuk kasih dana-dana untuk sektor-sektor lain. Karena kayak biasanya pembangunan PLTA yang biaya pembangunannya itu lebih besar, maksudnya kalau cuma di semua anggaran dibuat untuk hanya pembangunan PLTA, maka PLN hanya bisa membangun satu PLTA atau beberapa PLTA saja, tidak bisa membangun transmisi dan segala macam. Otomatis perlu diminimalkan biaya kos PLN tersebut, sehingga dengan kontrak BOT ini kita dapat mengurangi utang atau biaya yang untuk proyek-proyek yang besar. Lalu yang terakhir itu kita bisa, karena ini proyek besar, otomatis kita perlu perusahaan swasta yang berasal dari luar negeri yang memiliki teknologi yang lebih maju dibanding kita, ataupun punya keahlian yang lebih maju dibanding engineer-engineer yang ada di Indonesia. Otomatis kita bisa saling sharing ilmu antara engineer luar negeri dengan engineer di dalam negeri. Lanjut objektif dan constraint-nya. Objektifnya yaitu kita bisa meminimalkan modal untuk memaksimalkan pengembangan proyek pembangkit yang direncanakan PLN. Bisa jadi proyek listrik yang lainnya juga, sehingga kita bisa meningkatkan rasio elektrifikasi dengan cepat dengan modal yang tidak terlalu besar, sehingga anggaran dapat dialokasikan ke sektor lainnya. Constraint-nya apa? Bisa berupa constraint daya mampu terkontrak atau spilling reserve-nya, nilai margin toleransi dari biaya hasil listrik yang diperoleh, penjualan listrik yang diperoleh, lalu biaya pembangunan dapat berupa net present value untuk pihak swasta untuk mendapatkan payback rasio di tahun keberapa untuk menentukan jangka waktu kontraknya. Lalu ada juga biaya pembangkitan dan pajak pembangkitan yang mana ini bisa jadi benefit dari yang diberikan oleh pemerintah untuk pihak swasta. Pihak swasta bisa mau melakukan kerjasama atau BOT di Indonesia. Terus ada juga payback ratio. Ini yang mana payback ratio di sini sangat diperhatikan oleh pihak swasta untuk membangun pembangkit. Kira-kira berapa lama kontrak ini berjalan, sehingga perusahaan pihak swasta bisa mendapat keuntungan dan bisa melepaskan kontraknya ke pemerintah. Nah, dalam studi kasus sendiri di Indonesia melalui Permen SDM nomor 12 dan nomor 50 tahun 2017, skema pembangunan PLTA, PLTP, dan PLTU itu dilakukan secara BOT. Contohnya kayak PLTU Batanghari ada 2 unit 2 kali 1000 MW, lalu PLTU Tanjung Jati yang B unit 1 dan 2-nya dengan kontensi 25 tahun. Otomatis selama 25 tahun si kedua PLTU ini masih di pihak swasta. Sedangkan 25 tahun kemudian setelah kontrak BOT-nya berakhir, maka kedua PLTU ini akan menjadi aset pemerintah. Next, build list transfer yang mana merupakan public private partnership yang terakhir yang akan kita bahas, yang mana ini berasal dari 3 kata, yaitu membangun, meminjamkan atau menyewakan, lalu mentransfer kepemilikannya. Sini bedanya, ini sama dengan BOT. Kali ini si pihak swastanya tidak perlu menanggung biaya operasi. Jadi setelah dia membangun si pembangkitnya atau saluran transmisinya, dan itu langsung bisa ditransfer kepemilikannya ke si pemerintah. Namun dalam tanda kutip di sini transfer kepemilikannya yaitu masih sewa jangka waktu konsensi yang tertekan di kontrak. Jadi misalnya dalam hal ini ada 25 tahun konsensinya, berarti selama 25 tahun pembangkit tersebut disewa oleh PLN. Sedangkan setelah 25 tahun pembangkit tersebut sudah milik PLN. Bedanya apa? Kalau yang sebelumnya PLN akan membeli listrik dari perusahaan swasta. Sedangkan kalau di sini si PLN tidak perlu membeli listrik, tapi karena PLN sendiri sudah menyewa si pembangkitnya, jadi si hasil listriknya sudah bisa dipakai oleh PLN karena sudah membayar biaya sewa ke pihak swasta. Alasannya kenapa ada BLT adalah kita bisa menggunakan skema ini untuk proyek pembangkitan yang kurang lebih skala menengah. Dan untuk payback rasionya ini lebih cepat daripada BOT karena proyeknya tidak terlalu besar, sehingga mitra swasta tidak susah untuk mencari tahap pendanaannya seperti ke bank-bank. Nah, pihak PLN itu studi kasusnya PLTU Tanjung Jati, misalnya di sini ada studi kasus BLT pada PLTU Tanjung Jati B yang unit 3 sama 4, yang mana di sini sebelum tahun 2012 dia statusnya masih sewa oleh PLN, sedangkan setelah 2012 itu statusnya sudah ditransfer oleh PT Sentral Jawa Power atau Sumitomo Corporation ke PT PLN. Kita akan mempresentasikan topik lagi terkait dengan beberapa situasi atau kondisi yang dimana bisa menjadi constraint atau menjadi faktor dari limitasi suplai energi yang akan mempengaruhi beberapa jenis kontrak pada pasar kelistrikan. Lanjut, beberapa kemungkinan dari situasi tersebut. Yang pertama adalah masalah outage pembangkit, di mana outage pembangkit ini berhubungan dengan di mana kondisi pembangkit ketika udah keluar dari sistem, di mana ini akan mempengaruhi beberapa sistem-sistem yang lain, sehingga ini menjadi perhatikan dalam beberapa kontrak, dan biasanya terjadi pada kontrak berjenis take or pay. Nah, kemudian berikutnya adalah error pada demand forecast, di mana ada error pada berhubungan dengan masalah peramalan energi listrik beberapa tahun ke depan. Nah, kemudian berikutnya adalah spinning reverse yang terbatas. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana daya cadangan untuk membackup. Nah, biasanya ini terjadi di mana ketika pembangkit ini berhubungan dengan pembangkit yang renewable energy seperti PLTB maupun PLTS yang di mana memiliki tingkat fluktuatif yang sangat tinggi. Kemampuan saluran dan peralatan di mana ini berhubungan dengan masalah daya hantar arus. Jadi perlu diperhatikan besar aliran daya yang pada sistem. Kemudian yang berikutnya adalah fluktuasi ketersediaan dari harga bahan bakar. Sangat penting sekali ketika pembangkit ini sangat tergantung pada beberapa harga ketersediaan dan harga bahan bakar. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi cuaca yang mempengaruhi pembangkitan. Nah, kemudian berikutnya adalah usia peralatan. Nah, di mana dengan usia peralatan ini akan mempengaruhi daya mampu dari sebuah pembangkit. Nah, kemudian rating pembangkit ini pun juga berhubungan dengan usia dari pembangkit yang akan mempengaruhi daya yang akan diproduksi. Kemudian yang terakhir adalah force major atau bencana alam yang terkadang tiba-tiba bisa muncul dan bisa merusak suatu pembangkitan. Demikian beberapa kemungkinan atau situasi yang bisa menjadi constraint atau mempengaruhi limitasi suplai energi.